Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsanti Sulistia Utami dengan NIM 1908-102104 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Nah, pada pertemuan keempat pengantar pembelajaran bahasa asing, di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa, yaitu ada 3 dasar bahasa: dasar linguistik, psikologis, dan juga pedagogis. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya teman-teman. Pengertian dari teori. Apa sih teori itu? Teori merupakan hasil analisis seperangkat fakta yang saling berkaitan, yaitu bisa berupa prinsip umum, hipotesis fakta, dan bersifat abstrak, atau singkatnya adalah sebuah alat untuk membantu menjelaskan sesuatu. Selanjutnya ada linguistik. Linguistik menurut beberapa literatur bahasa Arab ialah hiya ibaratu anid dirasatul ilmiyah al-lughah bahwa ilmun yatanawalul lughatu mawdu'an lahu, yang artinya sebuah istilah tentang pengkajian secara ilmiah terhadap bahasa, yaitu ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Selanjutnya ada psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan jiwa manusia. Selanjutnya ada pedagogi. Pedagogi adalah suatu ilmu atau seni mendidik atau mengajarkan kepada anak supaya kelak ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, dalam teori-teori, 3 teori ini itu ada beberapa aliran. Ayo kita bahas teman-teman. Yang pertama, teori linguistik terbagi menjadi 2 aliran. Yang pertama ada aliran struktural yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Dalam teori ini telah dikemukakan bahwa bahasa pertama itu adalah ucapan secara lisan. Kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan dalam latihan dan penguatan. Bahasa memiliki sistem yang berbeda, memiliki sistem yang utuh, dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Aliran yang kedua ada aliran generatif transformasi, dipelopori oleh Noam Chomsky. Prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam teori ini yaitu kemampuan berbahasa, proses kreatif, pemilihan materi belajar berdasar pada kebutuhan komunikasi dan penguasaan bahasa, serta mempelajari kaidah-kaidah bahasa seperti kaidah bahasa Arab, seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu dilalah, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada teori psikologi. Terdapat 2 aliran dan ada 1 aliran yang bertolak belakang. Yang pertama ada aliran behaviorisme, dipelopori oleh Pavlov. Dalam pengajaran bahasa, mazhab ini melahirkan metode audiolingual, yaitu metode yang memberikan perhatian utama kepada latihan, drill, menghafal kosakata, dialog, dan mengutamakan bentuk luar bahasa. 2. Aliran kognitif. Pengikut mazhab ini adalah Noam Chomsky dan James Dez. Mengemukakan bahwa aliran ini menegaskan pentingnya keaktifan pembelajar. Pembelajarlah yang mengatur dan menentukan proses pembelajaran, bukan dari lingkungan sekitarnya. Jadi dari diri kita masing-masing, pembelajar. Dan aliran yang ketiga ada aliran humanistik. Aliran ini lahir dilatar belakangi oleh ketidakpuasan sejumlah ahli dari teori behaviorisme dan kognitif. Teori ini dipelopori oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Pandangan menurut teori ini lebih fokus dengan afektif, dalam artian menjauhi pengajaran dan lebih mengarah pada pembelajaran. Seorang guru adalah orang yang mengetahui segalanya, dan pengertian guru dirubah menjadi
bahwasannya guru adalah fasilitator yang membentuk hubungan personal dengan pembelajar. Jadi guru itu gak harus mengetahui segalanya, jadi hanya fasilitator dan harus mengetahui segalanya juga sih. Dan ada teori pedagogis. Teori pedagogis dengan pendekatan historis memiliki tujuan yaitu pengembangan kemampuan akal dengan menganalisis secara logis dan berusaha menyampaikan kaidah ucapan secara umum. Membentuk negara yang baik dengan menyempurnakan pembelajarannya dan kebudayaan serta membantu penyiaran komunikasi visualnya. Nah, bagaimana sih ketiga teori ini? Apa yang harus dikaitkan dengan bahasa Arab? Kenapa harus dikaitkan dengan bahasa Arab? Dari teori psikologis dulu. Teori psikologis pembelajaran bahasa menegaskan bahwa orang yang belajar bahasa harus mengalami proses stimulus atau respon, yang artinya belajar bahasa menuntut keaktifan pembelajar dan siswa, atau menuntut stimulus keaktifan dari guru ke siswa ataupun sebaliknya. Teori pembelajaran ini memanfaatkan bentuk keterampilan berdialog atau tanya jawab. Nah, dalam teori linguistik, belajar bahasa Arab harus dilakukan dengan pembiasaan latihan dan penguatan serta mempelajari kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Dan yang terakhir, kaitannya dalam teori pedagogi, yaitu harus memberikan pemahaman dan juga pembelajaran sebelum anak-anak dewasa serta memberikan keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.